Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tidak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun salat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis salat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, salat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah SAW telah menetapkan dengan jelas. Sudah ditetapkan mana salat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan salat. Rasulullah SAW bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun salat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap mudah. Alhasil, salat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam salat adalah mencari ketenangan dan kekhusyukan. Mengerjakan salat harus dengan ketenangan dan kekhusyukan, atau yang biasa disebut dengan tumanina. Salat tanpa tumanina bisa menghilangkan ruh dari salat itu sendiri. Parahnya, salat yang seperti cacing kemalasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumanina sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang salat tanpa tumanina sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari salatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu, setelah Rasul selesai salat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan salat sendirian. Anehnya, ketika salat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan salat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan salat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam negara Islam. Tidak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara di dalam adu. Tidak hanya suatu amalan hanyalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagai umat muslim kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa dirubah atau dilanggar.
melanggar. Demikianlah salat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Kita harus lebih berhati-hati memperhatikan rukunnya. Dan kita harus belajar kembali tentang tata cara salat yang benar dan sah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.